Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah beserta unsur pimpinan wilayah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah beserta Bunda-Bunda Aisyah. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Ibu Ketua dan anggota Majelis dan Lembaga tingkat wilayah, teman-teman dari Organisasi Otonom Muhammadiyah tingkat wilayah, dan seluruh peserta Rakor Majelis dan Lembaga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu tahun 2026. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmatnya pagi hari ini, dan sepanjang hari ini kita akan mengikuti kegiatan Rakor Majelis dan Lembaga Pimpinan Wilayah Bengkulu dengan tema konsolidasi organisasi, meneguhkan langkah, memperkuat sinergi Muhammadiyah menuju Bengkulu berkemajuan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Muhammad Fikri Hafiz. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Susianto MSI, disilakan. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya hormati Pak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Pak Dr. Haji Fazul Hamidi, serta seluruh jajaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Bengkulu, Hajah Dr. Amna Kurniati, beserta jajarannya, Bapak-bapak, ketua lembaga, ketua majelis, Ortom, tingkat wilayah, kami hormati seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir pada acara rapat koordinasi Majelis Lembaga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu pada hari ini. Atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, ucapan selamat berapat koordinasi, dan rapat koordinasi ini bagi sebuah organisasi merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, terutama untuk mengkonsolidasikan internal terkait dengan perencanaan maupun implementasi dari program-program kerja yang sudah disepakati. Paling tidak dengan rapat koordinasi ini menjadi program yang sudah diturunkan dari mulai tingkat pusat, terus kemudian dirakerkan di tingkat wilayah, selanjutnya dikoordinasikan di antara majelis dan lembaga, untuk diimplementasikan dalam gerak langkah persyarikatan. Sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Bengkulu seoptimal mungkin untuk terus memberikan support dukungannya. Maka sering saya sampaikan kepada Pak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah maupun Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah, silakan memanfaatkan, menggunakan fasilitas yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk berkegiatan baik di tingkat wilayah, daerah, cabang maupun ranting. Maka pada kesempatan kali ini saya menyampaikan, silakan Bapak-bapak kalau seandainya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan baik skupnya kecil maupun skupnya yang lebih besar, bahkan skupnya nasional, silakan dimanfaatkan sarana prasarana yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik aula yang kapasitasnya sekitar 300-an, ada aula Hasanuddin, pun ruang rapat ada di kampus 4, ada di kampus 1 yang kapasitasnya 50 orang, maupun auditorium yang kapasitasnya sampai 5.000 orang. Oleh karena itu, saya berharap bahwa rapat koordinasi ini menghasilkan poin-poin penting untuk diterjemahkan menjadi aktivitas konkret dalam mengaktualisasikan Persyarikatan Muhammadiyah dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Terus kemudian juga kepada para pengurus majelis lembaga, silakan berselamat beraktivitas, melakukan rapat koordinasi. Sudah mendapatkan laporan juga, kebutuhan ruangan 5, laporan dari Pak Muhlizar, bagi Kepala Biro Sarana Prasarana sudah disiapkan, akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk juga seandainya nanti
ada apa yang perlu diperlukan di setiap ruangan segera dikoordinasikan untuk lancarnya kegiatan rapat koordinasi pada hari ini. Yang insya Allah akan dibuka pagi hari ini dan berlangsung siang sampai dengan sore hari. Harapannya bahwa melahirkan keputusan-keputusan yang strategis untuk diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang konkret dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Bengkulu pada umumnya. Sekali lagi, selamat berapat koordinasi. Terima kasih dan tidak bosan-bosannya saya selalu menyampaikan keperluan-keperluan untuk berkegiatan silakan dimanfaatkan sarana prasarana yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, baik untuk grup kecil maupun menengah maupun dalam grup yang besar. Dan lancar sekali lagi, dan nanti kalau ada apa-apa segera keterkaitannya dengan sarana prasarana sudah menunjuk Pak Mulizar dan juga Kepala Rumah Tanggaan Kampus 4, Saudara John, akan nanti bisa dikoordinasikan. Terima kasih. Nasrul minallah wa barakatuh. Babasirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Iftitah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu kepada yang terhormat Dr. Haji Fazrul Hamidi MMMH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fil ardi wa la ilaha illallah dan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ain amma ba'du. Man ya Pak Pimpin ya kita lembaga yang sudah ini Pak kami kan. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bang dan kita untuk hadir pembukaan padu tahun 2026 dan rakor dan program yang strategis amanat pil tahun 2023 dengan waktu yang kurang lebih tahun lagi dapat mewujudkan rangka nilai yang luar biasa bagi
Salawat biring salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau adalah manusia yang paling agung di bumi. Arahan ya. Beliau telah memberikan rangka nilai kehidupan Al-Quran. Ya. Kalau kedua arisan Bapak Ibu dan peserta banggakan kita sudah memasuki tahun 114. Ya. Jadi 113 bulan. Tanggal 18 2025 kemarin kita memperingati Milad Muhammadiyah ke 113. Ya, biasa awal tahun, sekarang kita udah masuk tahun 2026. Ya, biasa lakukan muhasabah atau terhadap yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Yang berkaitan dengan refleksi rapat koordinasi merupakan sebuah tradisi kebiasaan. Kebiasaan ini bukan sekedar seremonial, sebuah acara yang tanpa makna, tapi harus yang akan merubah sebuah tradisi yang elok, sebuah kebiasaan yang elok, dari tidak elok menjadi elok. Nah, forum ini tentu mengajak kita semua, terutama yang selalu berkhidmat di Muhammadiyah itu, supaya berpikir bagaimana caranya supaya kita mewariskan kerangka nilai tadi kita tinggalkan. Maka ide teman-teman forum rapat koordinasi ini merupakan langkah lanjutan dari rapat sebelumnya. Kenapa Mas melalui tidak raker tapi rakor? Rakor terpadu. Jadi ada beberapa masjid dan lembaga yang bersinggungan akan buat program unggulan, saling mendukung. Program ini terwujud dan terlaksana dengan baik. Misalnya program ekonomi tentang bagaimana kita berdirinya PTM yang sudah digagas oleh Kementerian Wilayah, yang sekarang ini saya lagi mangkrak. Nah, itu ekonomi berkoordinasi dengan majelis KM, PCR, LPCR, dan lembaga-lembaga yang lain, supaya program yang sudah terpancang apa namanya itu bisa diwujudkan.
dengan sisa waktu yang tidak lama. Jadi seolah periode ini 2027 berakhir di 2024 seolah sekitar bulan Maret dan April 2028. Nah, sebelum muktamar, Tunalaya sudah membentuk panitia, baik panitia besar maupun nanti panitia pemilihannya. Nah, nanti berakhir di tahun 2028 di bulan. Nah, muktamar kita itu kalau tidak ada kejadian yang luar biasa di Indonesia ini, muktamarnya itu di bulan November 2020 Sumatera Utara, Medan. Nah, begitu juga dengan majelis dan lembaga yang lain. Seperti misalnya majelis MPKU. Ya, hadir juga Pak ini Pak ingin keharuan PKU ini biar agak spin dikit kalau energinya kita perbarui. Nah, selama ini kita anggap ada waktu ya MPKU ini. Ya, terlunta-lunta. Nah, begitu juga MPKU misalnya. Tetap berkoordinasi dengan majelis dan lembaga yang lain yang bersinggungan. Misalnya kepada majelis ekonomi, pada majelis tabligh, pada majelis Ujang itu apa ya? Hah? Saya lupa kadang ini. Jangan beliau itu tidak hafal membawa majelis apa gitu ya. Kalian saya ngetes gitu ya. Ya, majelis ekonomi ya. Nah, nanti itu sudah dibuat oleh panitia ya, kelompok-kelompok yang bersinggungan ini. Nah, makanya lahirlah nanti yang nama komisi-komisi. Jadi programnya itu tidak usah terlalu muluk-muluk, satu, paling banyak dua saja. Tapi betul-betul program ini terwujud gitu ya. Dilaksanakan. Minimal misalnya keaktifan anggota majelis itu ada pengajian dari rumah ke rumah. Karena penguatan ideologi itu penting di Muhammadiyah. Jangan kering gitu ya. Jangan-jangan anggota majelis ini sama-sama anggota majelis itu tidak hafal itu. Namanya tidak hafal karena belum pernah rapat. Itu. Nah, saatlah sekarang ya, sisa waktu 2 tahun lebih ini kita perbarui aja niat itu. Niat itu. Nah, misalnya majelis tarjih dan majelis tabligh, majelis LPCR, majelis apa lagi? Nah, LPCR mana ada nggak nih ketuanya? Nah, tim evaluasi Pak Sekretaris. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, rapat koordinasi di samping mengevaluasi program-program yang sudah kita laksanakan dan membuat program baru, maka rakor ini juga mengevaluasi ya kepengurusan majelis dan lembaga yang memang tidak sehat. Antara jangan-jangan LSBO itu stempelnya ada pernah basah itu. Ya itu. Jadi, nah ini perlu kita sehatkan. Nah, kalau memang teman-teman tidak siap dengan waktunya, saya yakin niatnya untuk bergabung, membesarkan Muhammadiyah ini saya pikir tidak akan luntur. Tapi karena waktunya memang terbatas, karena kesibukan pekerjaan, maka agak terlantar gitu ya, agak terlantar. Nah, kita tidak inginkan itu. Salah satu khitab Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, orang Muhammadiyah itu jangan sampai menduakan Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah sudah mengakui dirinya Muhammadiyah, jangan coba-coba menduakan, beralih ke lain hati terhadap Muhammadiyah. Ini prinsip dasar.
bermuhammadiyah itu dulu. Nah, kalau memang belum siap, mohon dimaafkan. Periode ini harus mewariskan sesuatu yang berarti untuk perserikatan, tentu untuk umat. Kalau kita hanya ya datang hadir, diundang hadir, tapi tanpa melakukan apa-apa, ya itu namanya durhaka, insya Allah durhaka ya, dengan perserikatan, dan durhaka kepada yang BSK-kan itu. Pak Sumarlan ya, Pak Junaidi gitu ya. Teman-teman saya ini luar biasa juga kerjanya itu. Tanpa suruh karena tidak ada uang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya paham betul alasan yang sangat klasik itu karena untuk bergerak itu tidak punya dana. Di Muhammadiyah ini biasa ya. Kemarin saya itu mencoba untuk memberikan pengertian kepada teman-teman PWM. Sumber dana PWM itu 100% itu di dropping dari UMB. Tidak ada sumber lain kecuali impak sedekah teman-teman PWM dan siapa yang hadir di PWM itu. Tanya Pak Agung, ke PWM itu oleh teman-teman karyawan itu dipajak itu Pak. Pak, tolong kalau sebelum, jangan dulu masuk ke ruangan Pak Ketua, isi dulu kotak itu Pak. Itu kotak itu namanya kotak tahun. Itu. Berapapun diisi itu tidak ada persoalan. Apakah 1.500, tapi ini semangat ta'awun orang Muhammadiyah itu. Nah, kita coba seperti itu. Saya katakan bahwa sumber keuangan PWM itu 100% itu dari UMB. Belum ada. Nah, sekarang ini kita lagi menggalakkan melalui lazismu. Jadi ada hasnabnya. Kalau dana di lazismu itu terkumpul, kita pakai dananya itu untuk fisabilillah. Jadi 8 asnaf itu ada namanya asnaf fisabilillah. Jadi teman-teman yang ingin berangkat ke mengikuti Rakornas yang 24 lembaga dan majelis ini bisa dibantu oleh lazismu. Nah, maka kita gerakkanlah semangat wanharnya itu. Warga Muhammadiyah itu, forum ini saya ingin tekankan, kalau berzakat itu ke lazismu, bukan ke Basnas. Kalau dulu saya ngomong ke Basnas ya. Selamat tinggal lah Basnas itu. Nah, sekarang saya tekankan, berzakat ya ke lazismu, berimpak ke lazismu, bersedekah ke lazismu. Jika dana itu terhimpun, manfaatnya di samping asnaf-asnaf yang lain, salah satu adalah asnaf fisabilillah itu. Boleh beasiswa, boleh berangkat, boleh biaya rapat. Nah, ini baru kita mulai, baru tahun ini. Tapi kelihatannya antara sama istilah ya, masih merangkak betul. Jadi semangat berkorban itu masih, semangat ta'awun itu masih mau didorong-dorong. Sedangkan zakat itu kalau tidak salah, tanya nanti dengan ketua MUI, sekretaris MUI provinsi, ada enggak? Penunjuk tangan ada? Nah itu ya. Kalau enggak salah lebih 72 ayat yang beriringan antara sholat dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat.
dirikan sholat, tunaikan zakat. Menurut fikih kontemporer, tanya kalau saya salah nih, tapi syukur-syukur ini Pak ada ustadznya Pak apa namanya Rahmat ya. Bagi orang muslim yang harta bendanya sudah sampai haul dan nisabnya tidak ditunaikan, maka sholatnya ditunaikan, didirikan, tapi zakatnya tidak ditunaikan, maka sholatnya itu tidak diterima. Betul ya Ustaz? Nah kalau saya salah, demonya dengan marahnya dengan saya, marahnya dengan Al-Quran. Nah maka saya sekali lagi mengajak warga Muhammadiyah itu yang hartanya sudah sampai nisab dan haulnya, itu berzakatnya di lazim. Infak dan sedekahnya ke lazis. Nah, satu lagi sebelum saya akhiri sambutan ini, visi besar Perserikatan periode ini adalah berdirinya Mas. Perlu saya bocorkan sedikit, rumah sakit kita itu, yang dukunnya ini Pak Zupiardi, mana Pak Zupiardi? Ah, itu Pak Zupiardi dengan Pak Endang. Pak Endang, ada Pak Endang enggak? Saya lihat Pak Zupiardi dengan Pak Endang ini, kalau lihat dari postur tubuhnya, dulu sebelum ngurusi rumah sakit ini badannya sterek. Tapi sejak mengelola, ya, jadi panitia rumah sakit ini, tinggal kentut dan tulang aja lagi. Kurus kering. Saya bilang jangan dipikir nih Pak Zul, santai-santai aja. Insya Allah rumah sakit itu berdiri. Sekarang ini UGD-nya sudah dibangun, bantuan Rohidin, ya 1,5 M, ya itu. Nah, pengeluarnya tanya dengan panitia, ya wilayah tidak ikut campur itu Pak Agung, ya itu ada panitianya. Ya, terus selanjutnya lanjutan pembangunan ini itu dibantu, sekarang lagi jalan, dibantu oleh BPKH. BPKH itu fisiknya itu 1,2 M. Yang lain itu pajak dan sebagainya. Ditambah dengan donasi warga Muhammadiyah yang jumlahnya saya juga tidak tahu. Nah, saya juga tidak dilapori. Itu kemungkinannya juga mendekati 1 M. Tapi untuk jelasnya tanya dengan panitia, tanya dengan bendahara. Nah, berarti dana yang telah terserap di rumah sakit itu sudah mendekati kurang lebih 4 M. Dengan kondisi yang ada sekarang itu. Nah, saya minta, saya sampaikan dengan Pak Zul, dengan Pak Endang, tidak cukup hanya berdua, 3 yang menjadi berdirinya rumah sakit ini. Saya minta Pak Rektor turun tangan, ya, ikut andil, ya, menyelesaikan rumah sakit kita ini. Karena bagaimanapun di daerah-daerah lain, di wilayah-wilayah itu, ya berdirinya, saya pernah berkunjung ke Jawa Tengah. Rumah sakit itu besar sekali. Itu didirikan oleh universitas. Dibangun oleh universitas. Bukan oleh PDM dan bukan oleh PWM. Meskipun PDM PWM itu juga sebagai nakodanya. Nah, untuk ke depan ini, saya tawarkan sekali lagi kepada Pak Zul dengan Pak Endang dan panitia yang lain, Pak Edward, ya. Untuk MPKU ini segera dieksekusi. Pengurusnya tolong diganti.
Saya tunjuk sekarang Pak Susianto ini, ya, rektor ini, ya, segera dilantik kalau bila perlu, ya, yaitu. Ya rumah sakit ini larinya gitu agak kencang gitu. Kalau dia ini masuk sistem, salahnya kita kemarin tuh. Karena kita tidak masukkan ke sistem beliau tuh. Nah sekarang kita masukkan dalam-dalam ke sistem itu. Biar ikut memikirkan rumah sakit itu. Diperbarui semualah ya, Pak Zul ya, pengurusnya itu. Kalau tidak setuju tidak apa-apa, tapi saya sekarang menyepakati. Sekarang ini ketua MPKU itu suruh Pak Sus ini. Sepakat apa Bu? Nah ini Pak Sus amanat jamaah. Tidak boleh menolak itu. Nah tentang kepengurusan yang lain, sekretaris, wakil ketua dan sebagainya, kalau yang masih ada itu masih mau bergabung, tidak apa-apa. Tapi saya pikir perlu diganti semua lah ya, ganti semua. Ya. Jadi Pak Sus, rektor, ya, jangan ngangguk-ngangguk aja Pak. Ini amanah. Jadi nanti itu akan ditagih oleh teman-teman ini. Gimana ya? Pengurus udah baru, ya. Jadi kolaborasilah dengan Pak Zupiadi sebagai perwakilan PWM, Pak Endang sebagai PDM dan lainnya Pak Gunturada, Pak Edward ya. Bersama-sama nanti rapat lah ya. Nah, tentang pengurus lain kita persilakan Pak Sus siapa yang bisa diajak bersama gitu. Saya meyakini betul kenapa kepedulian MB selama ini kurang. Yang pertama memang kita tidak pernah menyapa. Yang kedua, berkaitan dengan finansial, saya tahu persis. OMB ini setiap bulan itu miliaran mengansur bank itu. Belum sempat dia membagi-bagi. Tapi insya Allah, beberapa 1 tahun ke depan, insya Allah, OMB ini ya dengan semangat berdirinya rumah sakit dan berdirinya Fakultas Kedokteran itu, maka yang kita impikan ini akan terwujud. Pak Lu, kalau ganggu berarti apa yang saya sampaikan ngerti ya. Nah itu ya. Nah, terus Bapak Ibu sekalian saya yang hormati, sekali lagi dalam kesempatan ini ya, ini bukan saja ajang acara seremonial berkumpul, reuni, lembaga, tapi forum ini betul-betul ada nilai yang akan membawa perubahan peradaban majelis dan lembaga. Buatlah program yang mungkin bisa kita laksanakan, seperti menjalur wakaf itu. Kerjaannya banyak sekali itu. Masjid-masjid kita, terutama di kota ini, belum 5% yang punya hak milik. Itu apa sebabnya itu? Sebabnya itu pengurus masjid kita itu tidak mengerti. Nah maka sekali lagi Majelis Wakaf panggil ya melalui apa namanya, panggil pengurus-pengurus masjid itu, marbotnya itu dilatih untuk ngurusi sertifikat dan hak milik masjid itu. Saya sudah sampling Mbak, ya beberapa masjid memang tidak ada. Termasuk masjid saya itu, Uhuwa itu, yang saya ketua pengurusnya itu, sampai kini belum ada gitu ya. Pagi tadi baru diperlihatkan fotokopi sertifikatnya itu. Sertifikatnya itu masih atas nama tempat membeli tanah dulu. Saya bilang ini keliru nih Pak Faisal. Saya menggantikan Pak Faisal itu pengurusnya itu. Nah ini terjadi di masjid-masjid kita. Jadi memang banyak PR ini. Nah saya minta Masjid Wakaf ya dibantu dengan masjid dan lain ya. Tolong betul sampai dengan akhir periode ini minimal di kota ini masjid itu tidak ada bukti kepemilikannya. Apakah itu misalnya KPT atau sertifikat, tolong nanti Pak ini
wakaf, ya panggil marbot-marbotnya itu, pengurusnya itu, saya harta menjadi betul ada gitu. Jangan sampai kita tidak tahu kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang ini. Tidak tahu. Nanti masjid, tanah yang tidak punya harta diambil oleh negara bisa saja. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau kita punya di kepemilikan, yang insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ini saja sambutan saya. Mari kita buka rakor ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun karib. Wabashiri mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, demikian seluruh rangkaian pembukaan Rapat Koordinasi Majelis dan Lembaga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu tahun 2026. Kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Dan saya mohon diri. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, rapat akan kita bagi dalam beberapa komisi. Komisi A nanti akan menempati aula di HD 14, Komisi B di HD 13, Komisi C di HD 12, dan Komisi D di HD 11 atau di lantai 4 dari gedung ini. Tetap bersinar syahadat dua melimpah, warna yang hijau berseri. Mohon terang sebelum kita bagi ke komisi, ada satu materi yang akan disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Dan waktu kami serahkan semuanya kepada Sekretaris Wilayah Muhammadiyah dulu, Dr. Nurullah Urban. Tuhan Rabbiku Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, ada agenda yang gecer, yaitu itu penajaman konvisi dari program dari Muktamar yang ada 8 program unggulan. Dan 8 unggulan ini kita terjemahkan di majelis. Pak Amrullah hari ini akan menyampaikan pentingnya ke-8 program unggulan dari silakan Pak Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Muhammad dan Nabi ya ba'd. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini saat dengan saya Muhammad. Salam dan salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kita hormati pimpinan wilayah Pak dan teman-teman di wilayah, yang saya hormati Aisyah udah pulang tadi. Ya, pimpinan yang Aisyah dan yang saya cintai teman-teman PP, ini pembantu pimpinan majelis dan lembaga yang jumlahnya itu 25. Hari ini kita koordinasi dan saya mencoba mengevaluasi kinerja kita selama 2023, 24, 25, 3 tahun. Dan kita akan menuju 2 tahun ke depan, yaitu tahun 2027. Dalam program ini saya ingin menyampaikan dari kondisi pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu saat ini. Next. Jadi kalau kita lihat bahwa indeks kinerja Jami'iyah Muhammadiyah itu UPP PWM itu 27. Ada 2 majelis dan lembaga yang tidak ada di satu lembaga internasional, dan satu lagi lembaga yang baru ini pariwisata. Ada lembaga pariwisata ternyata baru DPP. Dari 27 majelis dan lembaga itu kita ada 25 majelis lembaga. Arti kita dapatkan skornya 50%. Kemudian Ortom pimpinan wilayah 7 ada semua. Dan PDM 10 PDM ada 100% bahwa kita ada semua PDM dan pengurusnya sudah perhatian kepengurusan. Terus naik capaian KPI PWM Bengkulu PO3 2025. Yang pertama UPP PWM kategori aktif itu dari 27 sampai 2005 kita akan sekitar 10%. Jadi 10, kemudian kita akan kasihnya 40%. Kemudian Ortom juga 2%. Ortom ini yang paling mengenaskan itu adalah IPM. IPM ini setelah Suwil ada kegiatan 1, kemudian ketuanya itu hilang. Saat sekarang ini dan apalagi kegiatan. Kemudian PDM kategori aktif. Kalau aktifnya aktif semua. Kalau dari sisi kepengurusan ada semua, tapi dari sisi kegiatan itu kita skorkan 68. Next. Nah ini. Kalau kita progres capaian KPI utama UPP 2025 itu anggota target 10.000. Tapi capaian 2000 yang 2023 itu ada 718 dan 2004 itu ada 417. Capaian 252. Kita memang ini kecil, kita untuk naikkan capaian yaitu tamban
dan memiliki masjid unggul ya PDM. Karena masjid ini setelah kita lihat ada sekitar target kita 20, tapi capaian kita dalam konteks baru 6 masjid yang kategori unggul dalam LPR itu tiap kabupaten. Kemudian dari Bali, kita ingin kalau balik tingkat provinsi sudah terbentuk, kalau balik tingkat kota, kabupaten kota terbentuk. Ternyata setelah kita lihat, oh kalau balik ini cuman ada 2. Kota terbentuk, tapi kegiatannya belum kelihatan. Kemudian kota terbentuk sudah lama, provinsi Bali provinsi sudah terbentuk, tapi kegiatannya belum ada, baru kemarin. Dan jumlah pimpinan ranting 65% desa di Bengkulu. Desa ini kalau 65%-nya itu 885 desa. Ranting harusnya yang target kita. Kalau kita target 65% saja. Tapi realnya kita ranting ini enggak bertumbuh. Enggak nambah. Setelah saya lihat. Dan malah banyak yang mati. Kalau kenapa saya katakan mati? Kalau merah itu, kalau tidak ada musran, tidak ada program kerja, tidak ada pengajian, itu organisasi udah tamat. Sekitar 1.400-an desa kelurahan kita ini, kita cuman ada 186. Sebenarnya LPCR dan teman-teman ini perlu kita garap secara bersama nanti. Nah, kalau PRM jauh 20% jumlah PRM itu sekitar 25 dan 9%. Dan memang saya lihat rata-rata cabang itu tanpa ranting. Memang ada kebijakan pimpinan wilayah waktu 2010-2015. Jadi kalau dalam ADART itu bahwa dirikan cabang itu harus ada 3 ranting. Satu ranting itu 15 orang. Berarti kalau satu cabang itu 45 orang. Tapi kebijakan waktu itu karena ada kondisi, jadi bentuk dulu cabang, nanti cabang membentuk ranting. Padahal kita itu kan bottom up, bukan top down. Itulah sebabnya banyak cabang tidak punya ranting, cabang-cabang baru itu. Kemudian jumlah PCM 100% kecamatan di Bengkulu 129 kecamatan. Kita baru ada 62. Target 62, salah nih, bukan target 62, targetnya 129, tapi kita sudah capai baru 67. Karena ada cabang 1 di selatan yang belum SK-kan. Kemarin sudah saya sampaikan waktu di Bukan, karena persyaratan pengajuan untuk cabang itu lengkap sehingga kita tunda untuk pengajuannya. Dan ada beberapa lagi cabang di Kaur. Ada kemarin di utara ada 2 cabang yang akan saya bilang tolong 2026 ini cabang-cabang itu bisa beri dan bisa kita SK-kan. Kita laporan terakhir tamar tahun 2027. Dan ya PCM aktif 80% dari 129. Saya lihat PCM itu cuma 20,4%. Kita sekolah tablik belum ada. Nah, ini sebenarnya Bapak dan Saudara dari Majelis Tarjih dan Tablik dan KSDI, kita sudah punya pesantren mahasiswa. Itu yang dulu kita gagas sama Pak Sumpah sebagai sekolah tablik ini.
Jadi materi dan itunya harusnya ini dari pimpinan saya, majelis tablik. Kemudian yang kedua sekolah ideologi. Kita belum ada. Kemudian pendirian PUTM ini. Perguruan tinggi untuk ulama tarjih. Sebenarnya itu bisa digagas waktu itu. PESMA ini sudah berdiri. Ya, Bengkulu. Tapi kayaknya perlu sentuhan dari tarjih dan tablik. Training center, kita kalau bisa ada training center. Kita kan belum, milik pasukan Kokam. Mantan ketua Kokam ini Rasman. Target kita 500, itu 70 itu benar itu Rasman. Ada 70 kota Kokam sekarang. Karena laporannya belum ada. Seprovinsi ini. Ada. Target kita 500 Kokam. Nah, kalau ada acara-acara kan Kokam itu, sama kayak saya membina Kokam Bengkulu Selatan. Setiap acara-acara itu Kokam itu harus ya mendampingilah binaan itu. Agar kelihatannya bagus. Next, yang 13. Manajemen wakaf dan lazis satu atap. Nah, ini perlu mungkin kita pikirkan Pak Ismakun dan lazismu. Satu atap, nanti kalau orang mau menerima wakaf uang, langsung aja ke lazismu itu, supaya lazismu setiap hari ada. Itu mungkin nanti Pak Ismakun kita bicarakan, supaya ada satu atap, karena saya lihat wakaf ini tak ada stafnya. Ya Pak Ismakun, Pak lagi yang sakit ini, wah itu aja Pak Zainal, kalau bisa itu nanti maksud saya di rakor ini, itu bisa satu atap, biar dia bisa di lazismu itu menerima wakaf. Kan ada orang berzakat, ada wakaf, kalau dulu wakaf tunai namanya Pak, uang Pak, sekarang. Kemudian memiliki capaian SD, SLTP, SLTA, ya PDN. Jadi kalau SD atau tingkat MIM, PDM itu rata-rata ada semua. Tapi kalau di Seluma itu saya lihat banyak sekali mantan MIM ya. Ya kan, banyak kan. Nah, itu kalau nggak salah hampir 12 MIM ada di Seluma. Sekarang ini cuma berapa lagi? 8. Ya itu. Tapi 8-nya juga kan. Ide. Jadi kita Dikdasmen kita ini rata-rata kelasnya masuk OGD, gawat darurat. Kemudian memiliki sekolah bertahap internasional, kita coba kalau bisa satu, sertifikasi pengasuh panti ini belum update. Saya tanya kemarin memang belum ada, jadi pengasuh panti itu targetkan kemarin, tiap panti yang ada skema kita itu minimal 3 orang yang bersertifikat. Jatam, Jaringan Tani Muhammadiyah, kita baru ada 1, kerjaan NPM. PM ada ketua NPM. Ya, Jatam. Alhamdulillah, tapi masih 1 aja Pak itu, masih 1 aja. Mudah-mudahan bisa setelah kadernya nanti ke Jogja, kemudian bisa mendirikan setiap kabupaten itu ada 10 Jatam. Maksudnya ini Jaringan Tani Muhammadiyah. Kemudian pengelolaan rumah sakit kita, rumah sakitnya aja belum berdiri. Imu belum ada punya orkestra musik. Nah, saya lihat cuma 1, ada musik ini di SMA Muhammadiyah 4. Padahal Muhammadiyah, saya lihat kakek saya dulu punya MIM, dia membelikan musik waktu itu, tahun ikannya musik, ikannya drum band, di sendiri, cabang Pala Bengkulu. Kan masih ada itu sisa musiknya itu. Ini baru
Satu saya lihat. Masih ada di Sepak Muhammadiyah 4. Itu Pak John. Grup musiknya. Kalau kemarin saya lihat masih ya. Tapi John enggak lagi di masih ya. Nah ini media dakwah. Dan tiap PDM memiliki KBHU. Nah ini kita baru KBHU 1. Saya tanya kemarin dengan Pak Yohalin, ketua KBHU siapa? Pak Jonsi, Pak Adi ya, Pak Adi. Jonsi ketua. Ya. Nah, ini ada di Bengkulu Selatan itu satu KBHU namanya Ahmad Dahlan. Tolong dilihat Haji Ahmad Dahlan KBHU di Selatan. Ternyata di bawah Muhammadiyah apa bukan? Nanti Pak Yohalin tolong dicek di setiap PDM. Kemudian sertifikat halal UMKM kita belum ada. Pak Edward ini komandonya. Terus next. Ya oke. Itu progres capaian PDM. Ini ya ada, ini kita belum mengevaluasi PDM terus. Ini progres capaian KPOPP 2003-2025 seluruh majelis 25. Ini minta tolong kalau salah presentasi dari kami ini, dari tim sekretariat, tolong dirubah, umpamanya terlalu tinggi. Ini baru kita capaian, kita mau melihat, saya lihat kenapa di 50%, kalau 5% satu, dia sudah punya kepengurusan. Yang kedua sudah rakernas, kemudian dia sudah rakerwil. Itu 50 saya. Kalau dia sudah punya kegiatan, kita kasih 10%. Nah kalau memang nanti ada perubahan terlalu besar, terlalu kecil, silakan kita evaluasi. Tablik 25-60%, Majelis Pendidikan Dasar Menengah itu ada 10%, kemudian Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani. Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak dan saudara, MPKSD ini sudah 3 kali ganti. Ya 3 kali ganti. Jadi terakhir ini Pak John yang terakhir. Ya pendekar terakhir. Mudah-mudahan kalau dipegang pendekar bisa jalan ini. Karena ini adalah MPKSD ini salah satu ujung tombak dari majelis. Bagaimana bisa menyediakan kader-kader baru kita. Dan pembinaan kesehatan umum. PKS. Nah, rumah sakit. Yang tadi kita bisa jalankan rumah sakit. Kita dengar laporannya. Kemudian pembinaan kesejahteraan sosial. Ini Pak Mariman menyampaikan, ini Pak Nazar banyak. Tuanya lagi sakit stroke dan PKS-nya juga enggak stroke ya. Ya. Jadi MPKS ini sebenarnya kata Pak Mariman ingin majelis air mata menjadi majelis mata air sebenarnya. Kalau dulu MPKS ini kita panti-panti kita itu meletakkan tangan di bawah. Kita minta kepada alnia. Si Pak Mariman, Datuk Mariman, coba bahwa kita itu panti itu harus kan lagi air mata meminta, tapi kita bisa memberi. Tapi di Bengkulu itu masih air mata, Pak. Itu mata air. Daya gunaan wakaf. Saya lihat saya dapat skor 70%, kemudian HAM, mana Dr. Fahmi Lubis? Selamat Dr. Fahmi Lubis. Ini ada satu kemarin saya kasih kasus perceraian dengan Dr. Fahmi Lubis.
Nggak tahu saya sampai di mana itu ya. Maksud saya itu ada perceraian, ada masalah harta guna gini. Dan memang janda saya nekat. Tapi anak teman saya dari Moko-Moko. Karena bapaknya itu orang Muhammadiyah, dia kan saya kasih sama Pak Amil. Enggak tahu selesai enggak itu. Selesai Pak Ami. Alap, jemonyo alap. Majelis lingkungan hidup, ada majelis lingkungan hidup. Mana? Ya. Hidup, mereka sudah melakukan satu kegiatan apa kemarin? Bukan yang kegiatan di sini. Pelatihan kader lingkungan. Nah itu. Sudah melakukan pelatihan kader lingkungan. Kemudian tak ada informasi. Nah ini yang ini mana Andi Azhar. Keluar. Kemana Tom? Ini juga setelah habis rakernas hilang ini. Siapa namanya yang MC? Itu sih siapa namanya? Tolehan. Ya, saya apa namanya? Presentasi saya itu terlalu besar apa terlalu kecil itu? Oh, balik. Pesantren. Nah, ini juga lembaga yang memang akan kita lakukan, tapi ke mana Pak Anu? Nanti juga ini yang ngomongin pesantren ini. Dan cabang dan ranting. Mana Pak Subli? Di rumah. Kata Pak Ketua kalau nggak hadir di reshuffle kan tadi. Oh kantor bantuan. Ini kayaknya ini Pak Ustadz Dedi 20% itu terlalu besar apa terlalu kecil itu? Oh terlalu kecil ya. Kajian kemitraan strategis. Nah ini juga. Ini kajian kemitraan strategis ini lembaga baru yang dipimpin oleh Wamen Dekdasmen Fajar Zaul Haq. Dia baru kemarin rakor. Tingkat kita siapa ya? Oh ya. Kemarin ikut rakor. Tua ikut. Wah ya, Profesor ini. Saya kenalkan. Ya, saya kenalkan dulu Profesor Agustin. Silakan Profesor Agustin, selamat bergabung di sekarang LR3 ya, Profesor Agustin. Selamat bergabung di kajian strategis. Terus lanjut. Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan LPPK, mana Pak Junaidi? Ya. Kemarin sudah berapa kali perintah PWM dilaksanakan kan? Aman. Kemudian Lembaga Resolusi Bencana, mana? Lagi di Aceh itu udah balik Don. Lagi di jalan. Saya lihat apa namanya kegiatan mereka cukup aspiratif. Kita kirim itu satu psikolog, kemudian tim yang untuk penampingan, pemulihan. Kemudian Lembaga Zakat Infak dan Sedekah, Lazismu. Lazismu ada? Ada. Nah ini coba berdiri Pak. Ini kalau orang nak bayar zakat ini orangnya nih. Ini namanya jihad. Al-jihad ya. Al-jihad apa jihad aja? Jihad. Nah, Pak Ketua tadi sudah nyampaikan berzakat, tolong antarkan ke Lazismu wilayah, ada kantornya sudah ada. Nanti setelah bayar zakat didoakan oleh mereka. Tapi jangan berzakat. Jangan berzakat. Kalau berzakat kalau kami selatan ini berzakat terus. Nah, berzakat itu, Ron. Nah,
Lembaga UMKM. Nah, UMKM ini juga mengenaskan juga. Kita ganti apa namanya ketuanya, tapi belum di SK-kan kata Pak Zulfiardi. Mana Pak? Sudah di SK-kan? Sudah. Saya belum bergerak. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Pak Darlin? Apa? Oh ya, ada. Kemarin mereka mengirim kader apa? Sekolah ke SK. Nah, jadi kita sudah ada tamatan SKN, Sekolah Kepemimpinan Nasional. Kemarin tidak baca balik, tapi lah balik sekarang kan. Ternyata ketua kepala sekolahnya itu teman saya ternyata. Dr. Abdullah Samarhadi ya. Teman saya dari UGM. Kemudian seni dan budaya. Nah ini seni dan budaya. Kemarin kan udah ada kegiatan ke Pak Asmi. 60% itu 10 itu. Kemudian olahraga, ini Pak Topik nih. Olahraga kita ini, saudara, sudah membentuk PSHW. Ya. Kantornya sudah kita kasih juga. Tapi setelah dikasih kantornya, habis dilihat, tak datang-datang lagi. Mana ketua PSHW ada? IN nggak datang ya. Setelah kita kasih kantor, saya lihatkan ini kantornya. Bolehlah Pak, ini pernah pergi Herwan. Dengan Herwan ini saya dengan kantornya. Dakwah komunitas. Dakwah komunitas. Agus normal. Mereka ini dakwah komunitas ini sudah melakukan kegiatan di Bengkulu Utara ya. Dan pemeriksaan halal dan kajian halalan thayyibah. Bu, besaran apa kekecilan, Bu? 50. Dan lembaga pembinaan haji dan umrah. LPHU. Banyak Pak itu ya, Pak Adi ya, Pak Adi ya. Ini Pak Adi yang KBHU, yang Bugis Selatan, yang di mana di kabupaten-kabupaten itu kita lihat kalau bisa diintegrasikan. Saya ingin betul kemarin mendirikan KBH itu. Saya yang pertama kali ketuanya dan menginisiasi berdirinya KBH itu. Hasil kami pertemuan di Semarang sama Pak Saifullah, pulangnya langsung mendirikan KBH. Dan KBH ini bisa berkembang di setiap kabupaten, tak di wilayah saja. Terus next. Nah, Aisyah. Ini Ortom. Itu saya bilang tadi, Ikatan Pelajar Muhammadiyah 40% ini mereka lagi menunggu mau diganti kemarin karena katanya tahun ini mau muktamar IPM. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga saya lihat pengkaderannya cuman baru di tingkat cabang, PAD, DAM juga belum kelihatan. Tapi ada yang mengikuti DAM keluar. Kemudian Tapak Suci. Nah, Tapak Suci ini baru terbentuk kepengurusan baru. Ketuanya Dr. Pendekar Rahimandani. Harusnya Pak John. Kemudian Hizbul Watan. Nah, Hizbul Watan ini ada. Kita tidak ngundangin dia. Hizbul Watan kemarin sudah jambore. Bersama pimpinan wilayah gagah semua pakai pakaian apa namanya itu. Kemudian Nasional Aisyah. Ini kayaknya Nasional Aisyah ini kelihatannya cuma menghadirin saja. Kemudian Pemuda Muhammadiyah juga. Malah Pemuda Muhammadiyah ini lagi kisruh sekarang. Siapa yang ada pemuda? Kemudian Aisyah. Karena Pemuda Muhammadiyah ini ada bekas dari pilkada ini. Bekas dari pilkada. Jadi akhirnya macam-macam. Maklum ya kita ini untuk kader kebangsaan kan. Saya nggak paham karena orang politik kan. Dan kalau Aisyah ya itu. Terus next.
Ya itu kira-kira kinerja kita. Nanti satu lagi tolong program prioritas. Program unggulan. Ayo. Jadi ada 3 arah kebijakan strategi dari hasil muktamar di Solo. Yang pertama kita buat Syariah, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, AUM atau BUM. BUM ini Pak Agung badan usaha milik Muhammadiyah. Kemudian jamaah bagaimana PCM, PRM, masjid, kemudian jami'iyah, keuangan, marketing, jaringan, sistem, dan SDM, MPM. Terus next. Tadi sudah, ini ada 8 program unggulan hasil dari muktamar itu. Yang pertama peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah. Kemudian ada penyebaran risalah Islam berkemajuan. Karena risalah Islam berkemajuan ini perlu disebarluaskan kepada kita semua. Melalui pengajian, melalui pengkaderan. Kemudian dakwah akar rumput. Kemudian memperkuat dakwah milenial dan digital. Kemudian kaderisasi dan diaspora kader. Nah, ini yang diinginkan oleh Sekolah Nasional, Sekolah Kepemimpinan Nasional itu bagaimana salah satunya diaspora kader. Umpamanya dari Slumani tadi mau calon ketua Golkar umpamanya. Diaspora ke politik, diaspora ke mana-mana dalam jabatan yang lain. Reformasi organisasi, digitalisasi menuju MPM. Dan pengembangan AUM unggul dan ekonomi yang 8 internalisasi. Internalisasi ini kita lembaganya tidak ada sehingga cukup aja yang sampai ke 7. Next. Nah ini program-program prioritas PWM, PDM, PCM, 7 prioritas tadi, jami'iyah, jami'iyah dan jariyah. Akan ada program kepemimpinan itu OPP aktif produktif yang kita inginkan. Aktif produktif. Kemudian Ortom aktif produktif, PCM Sebengkulu aktif produktif. Kemudian program KPI atau OPP sesuai penugasan pimpinan masing-masing. Next. Nah ini kira-kira kita indikator kinerja. Supaya kalau ada indikator bisa ukuran. Selama 2 tahun ini indikatornya saya contohkan satu aja. Frekuensi pelaksanaan pengajian rutin tiap pekan tingkat PDM. Tingkat PDM. PDM kota berapa kali sepekan? Dan 1 kali. Ada PDM kita itu tak pernah rapat. Kalau benteng Pak Pasmi kajiannya jalan. Berapa bulanan, mingguan? Sekali ya. Itu contohnya kita lihat berapa 6 kali dalam konteks itu. 6%, kemudian presentasi jumlah PCM dibanding jumlah kecamatan. Supaya maksud saya bisa kita ngukurnya. Ini kalau bisa diukur naiknya berapa. Terus next. Banyak sekali itu. Yang umpamanya kategori PCM, 1 indikator 1 dan tidak menyelenggarakan musran selama 2 periode berturut-turut. Jadi kalau hitam itu tidak melaksanakan musran berarti sudah hitam. Hitam itu kalau dibalik mati. Hitam itu kan kalau dibalik mati, ya, mati. Indikator 1 sampai 4 itu merah, indikator 1 sampai 14 itu kuning, indikator 1 sampai 16 itu hijau, unggul, indikator 1 sampai 25 indikator ini, maka dia unggul. Terus next. Ya. Ini indikatornya, kemudian terus. Nah ini standar umum, standar AUM mandiri sehat. Biar kita lihat, maka bisa kita mau mengatakan dia itu gawat darurat apa sehat. Sekolah SDMI SLTP jumlah siswa 100 siswa.
Nilai minimal akreditasi B, lulusan bisa baca Quran tartil. Nah, ini yang jadi masalah, Pak. Saya masalah betul di universitas. Membaca Quran. Ternyata anak-anak SMA kita itu membaca Quran sudah bisa katanya, tapi tidak tartil. Harusnya kalau keluaran SD, SMP, SMA Muhammadiyah bacanya sudah tartil. Bukan hafal, bukan modernis, bukan hafal tapi tartil. Lulusan bisa bacaan dan gerakan sholat 60%. Kemudian perguruan tinggi, Kadin Wadi atau jumlah mahasiswa total 500 kita sudah masuk di atas itu, terakreditasi baik sekali, kita sudah unggul. Kalau perguruan tinggi sudah lumayan. Dan rumah sakit, nah kita rumah sakit belum ada, ini standarnya. Terus next. Nah, bagaimana saya merancang, ini sebagai rancangan ya, untuk program prioritas KPI, program kinerja Muhammadiyah Bengkulu tahun 2026-2027. Pak, kita lihat. Optimalisasi KMM, validasi data masing-masing daerah, tambahan KMM tiap daerah, dan sekolah tinggi Muhammadiyah, tabligh Muhammadiyah, penambahan anggota baru, kan manajer PM diikuti oleh PDM, penguatan CRM, PCM, PM dan masjid, validasi data CRM, by sistem secara. Nah ini sudah itu Pak Dedi, secara udah aktif. Kemudian pemetaan CRM sesuai kriteria LPCRM PP, pelatihan capacity building bagi pemimpin CRM dan PDM, penguatan penambahan dan pembinaan anggota berbasis CRM, pertemuan katam sesuai target tiap PDM. Nah, pertemuan katam ini memang bermasalah ini. Setelah katam ini diambil ke PP. Karena beberapa kasus yang mau bikin ini, memang kalau kata PP itu cukup ringan, tapi setelah dipraktekkan di lapangan, jadi enggak selesai satu hari, bisa 1 minggu. Tapi enggak bisa kita printnya. Kalau merin, jadi habis dana itu sekitar 100.000 buat kartu anggota Muhammadiyah itu. Kalau kita mau kartunya, karena nanti dikirim dari pimpinan pusat ke sini, ongkirnya itu kita. Ongkirnya kita. Dan semua pimpinan perserikatan, semua tingkatan OPP serta pegawai AUM aktif MPRM Masjid. Nah ini yang perlu tadi Universitas Muhammadiyah juga, saya di LPP, bagaimana semua karyawan ini akan dideteksi dia tinggal di mana. Pokoknya Fahmi Lubis. Nah, tinggal di tempat saya, kami sudah bergabung di Ranting. Tapi pernah rapat nih. Namanya sudah ada, tapi rapat belum pernah kami. Di Ranting kami. Oke, next. Kami ya, PWM dan PDM memilih kriteria transformasi manajemen organisasi, standarisasi kantor PWM dan PDM. Kalau PWM itu standarnya sudah lumayan. Untuk tim eksekutif PWM ini sekitar ya, standarisasi aturan kepegawaian, menyelaraskan sistem kerja PWM, PDM, memiliki tim media, PIC media. Ini yang ini masih sangat lemah kita di media ini. Padahal sudah dilatih kemarin. Kemudian penerapan install Satumu di setiap PDM, pelatihan capacity building bagi eksekutif kantor, asosiasi pedoman tata naskah dinas Muhammadiyah, asosiasi pedoman protokoler Muhammadiyah, SOP kantor Muhammadiyah, standarisasi roaming eksekutif kantor. Ini sektaris ini, Pak Marno ini. Terus next, Jariah, penyehatan AUM, sampingan dan penyehatan AUM pendidikan yang kategori merah. Buat sekolah premium internasional, kemudian tiap PDM memiliki sekolah satu pengembangan. Yang kedua, beroperasinya Rumah Sakit Muhammadiyah Bengkulu, audit internal review laporan keuangan AUM dan BUMN, PIC-nya LPPK, Pak ini. Tapi BUMN belum bisa diaudit karena belum ada. Ya Pak Agung, belum bisa diaudit. Kemudian
Nah, ini yang ingin kita sampaikan, penguatan belanja berjamaah sekolah Siplah. Jadi ada belanja BOP atau apa namanya di bantuan pemerintah itu ada belanja Siplah. Nah, ini kayaknya Majelis Ekonomi perlu membuat itu. Mereka kalau belanja ada dana bantuan dari ini, mereka belanja ke nah, bank ATK umpamanya. Kemudian mengoptimalkan kemasukan kas PWM melalui proyek dan kegiatan bangunan sekolah dan lainnya. Next, selesai. Itu saja penyampaian saya dan mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan di komisi masing-masing dan nanti kita plenokan dan mau kita apakan Wilayah Muhammadiyah 26 menyambut muktamar dan menyambut berbanyak maaf. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarno, Pak Amrullah yang telah memaparkan program kerja PWM dari 2023 sampai dengan 2025. Selanjutnya kita ke pembagian komisi. Ada 4 komisi. Komisi A, kelas komisinya ada di lantai 5, bisa dari tangga. Komisi A itu tentang ideologi, itu majelis majelis tarjih dan tajdid, kemudian lembaga dakwah khusus, kemudian majelis tabligh, kemudian Dikdasmen, kemudian LPP, ke-6 itu MPKSDI, dan LPCR. Itu di ruangan HD 11. Selanjutnya Komisi Ekonomi, itu Majelis Ekonomi, Majelis UMKM, Azismu, kemudian LPPK, kemudian KBIHU dan LHT. Itu ada di Komisi B. Ruangannya HD 12. Selanjutnya Komisi Kesejahteraan Sosial. Itu ada MPKS, kemudian Majelis MPM, kemudian Majelis Olahraga, Pembinaan Olahraga, kemudian Majelis Seni, Lembaga Seni, kemudian MPKU, MLH dan LRB, MDMC. Kemudian di Komisi Kebangsaan itu ada di HD 14, LKKS, LHKP, MPI dan MHH. Itu di Komisi Kebangsaan. Di D itu di HD 14. Sebelum turun ke bawah bisa menikmati snack siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.